memulai pada doa fajar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas segala limpah kasih setia dan anugerah yang tak pernah habis kami terima Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas doa pujian yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dan kiranya Kau memberkati Tuhan ibadah doa fajar pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang pemenang teguh. Dari awal kita nyanyikan. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku
iman kita. Berkau
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah berikan Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerimanya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami menghormati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Ini saja kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu akan menyampaikan firman, supaya setiap firman yang disampaikan bersumber daripada-Mu. Dan berkati juga jemaat-Mu di tempat ini. Ajari untuk kami bisa mendengar dengan baik, sehingga firman ini boleh menjadi rema
menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat datang juga buat seniornya Pak Fajar, Pak Esi. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang di sini sudah Kristen sejak kecil? Sejak lahir langsung dibaptis? Siapa? Termasuk saya. Atau yang baru Kristen setelah dewasa, baru jadi Kristen. Kalau kita pikir ya, kita ini kok enak sekali ya, tiba-tiba kita ini dipilih dan dipanggil Allah untuk menerima kasih karunia keselamatan kekal. Kita ini tiba-tiba dipilih. Padahal mungkin juga memang secara roh Allah itu memilih kita, tetapi secara keturunan kita ini dipilih karena iman orang tua kita. Jadi kita terus tahunya siapa percaya Yesus akan dan menerimanya akan selamat dan masuk surga. Pertanyaannya, apa sesederhana itu pemahaman? Padahal kita ini dipilih menjadi orang percaya, faktor orang tua itu juga menentukan. Kalau kita sudah percaya atau menjadi orang Kristen dari kecil, apa yang perlu kita ketahui tentang keselamatan? Apa kita hanya menerimanya? Pagi ini kita belajar tentang keselamatan ini. Kita buka Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Yohanes 1 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini kita garis bawahi. Sebab ini natur dunia akibat dosa, sehingga dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini gambaran orang Israel saat itu. Tetapi peringatan ini, apakah firman di atas ini hanya berlaku untuk orang Israel? Perlu kita ingat, kita ini juga umat pilihannya seperti bangsa Israel. Bukankah kita sering tanpa terasa tidak sungguh-sungguh mengakui? Lanjut firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita garis bawahi, perhatikan lagi kata menerima. Pertanyaannya, apakah kita cukup menerima Tuhan begitu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita seringkali terus yang kita perhatikan firman di selanjutnya, yaitu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa ini kadang menyenangkan telinga kita. Kita langsung berpikir, oh kita bisa memiliki kuasa supranatural, kita punya mujizat, mengalami kesembuhan, kita sekali berdoa berkat turun. Sebenarnya nggak salah sih, saya juga pernah banyak mengalami mujizat. Tapi kita perhatikan kata menerimanya, ini mengandung kata kerja. Jadi ada tindakan, ada upaya, bukan sekedar ungkapan kata menerima. Jadi kata menerima itu harus ada tindakan secara totalitas. Ada komitmen, bukan hari ini menerima, besok melupakan. Ada sesuatu yang diupayakan dan dilakukan secara berkesinambungan sampai kita punya gaya hidup sadar akan kehadiran Tuhan. Sadar ada pribadi yang agung di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kata menerima ini harus ditandai adanya
hubungan yang membangun komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Artinya ada hubungan yang hidup. Itu komunikasi dua arah, itu ada hubungan yang hidup. Jadi Bapak Ibu, setiap kali apa yang sudah Tuhan Yesus berikan dan Tuhan sudah berikan dan Tuhan nyatakan dan kita sudah menerimanya, ini adalah sesuatu yang berharga dan tetap harus kita upayakan dan kita kerjakan sesuatu yang berharga ini. Kita kalau belajar ya, nanti baca di rumah karena panjang firman-Nya. Perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau saya tarik kesimpulannya, hamba yang diberi 5 talenta menghasilkan 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 talenta juga. Tetapi hamba yang diberi 1 talenta, dia tidak mengerjakan apa-apa. 2 hamba ini, ya, yang 5 dan 2 talenta ini dinilai tuannya menjadi hamba yang baik, tapi yang sedang hamba yang diberi 1 talenta ini tanpa hasil. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan dari ketiga hamba ini, yaitu melakukan, mengupayakan, memberdayakan sesuatu yang berharga yang dipercayakan kepada ketiga hamba tersebut. Dan Tuhan ini tidak mematok target. Umpama dari 5 talenta, harus jadi 20 talenta, enggak. Yang 2 talenta harus 10 talenta, enggak. Yang 1 talenta harus menjadi 5 talenta, juga tidak. Jadi tanpa target, Tuhan ini tidak menarget, tapi yang penting adalah ada upaya dan usaha. Ini yang diinginkan. Banyak orang mengartikan talenta, oh ini kita ini punya skill, punya keahlian. Mungkin yang punya keahlian musik harus dipakai untuk pelayanan, itu boleh, itu bagus. Atau yang punya berkat melimpah, harta, kekayaan dipakai untuk pelayanan, boleh, itu juga bagus karena pelayanan juga butuh uang. Tapi yang saya tekankan pada pagi hari ini, harta atau sesuatu yang berharga yang Tuhan titipkan pada kita, yaitu hidup kita saat ini yang sudah diselamatkan. Harta yang berharga adalah keselamatan kekal oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hal ini kita ini sebagai hamba harus melakukan, mengupayakan, memberdayakan hidup kita yang sudah ditebus untuk mengabdi terhadap Tuhan yang sudah menebus kita. Jadi di Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu, kita bisa ambil poin di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang pertama, kita ini dipanggil, ini panggilan. Tuhan memanggil hambanya. Kalau kita ini dipanggil dan dipilih untuk menerima keselamatan kekal. Dan yang kedua, poin kedua, pengembangan. Tugas kita sebagai penerima kasih karunia keselamatan adalah mengembangkan hidup ini dari manusia lama menjadi ciptaan yang baru. Poin yang ketiga, pertanggungan jawab. Jadi pada akhirnya nanti kita ini yang sudah dipanggil dan dipilih akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Apakah kita melakukan kehendaknya? Yang sering jadi penafsiran yang salah bagi orang Kristen yang kurang dewasa. Kalau kita ini sudah diselamatkan, selesai, itu cukup. Lalu kita ingat Bapak Ibu, sejak manusia keluar di Taman Eden, Tuhan itu selalu memberikan benih atau bahan baku, bukan produk jadi. Jadi Bapak Ibu,
Sesuatu yang harus kita upayakan dari keselamatan yang kita terima, itu harus ada aksi, ada kegerakan di dalam iman kita, fokus melakukan keselamatan kekal. Sebab keselamatan yang kita terima ini itu juga berupa benih yang harus kita jaga, kita rawat untuk menghasilkan buah keselamatan. Jadi keselamatan itu sebenarnya belum matang kalau kita sendiri tidak mengupayakan. Sebab Kristus adalah benih yang ditanam di dunia ini. Benih yang ditanam ini, ya, di dalam tanah ini harus mati dan membusuk sampai kulit arinya terkelupas dan benih itu pecah dan mulai tumbuh tunas dan akar. Kristus sebagai tunas dan akar keselamatan kekal dalam hidup. Dia pohon kehidupan yang di taman Eden, pohon yang tidak boleh disentuh oleh manusia setelah kejatuhan manusia dari dosa. Berita tentang keselamatan yaitu firman Allah. Itulah benih, itulah talenta yang Tuhan taruh, itulah yang Tuhan percayakan dalam diri kita setiap kita mendengar dan membacanya. Untuk itu kita harus merawat dan menjaga benih firman ini dengan melakukannya sampai berbuah keselamatan. Orang yang melakukan firman Kristus tentunya hidupnya akan fokus pada satu Tuhan, yaitu Kristus. Makanya kita tidak bisa mengerti dua Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan hidup adalah Kristus, baru mati adalah Kristus. Ini berlaku bagi dua hamba contoh tadi yang menerima 5 dan 2 talenta. Sebab hidupnya hanya concern melakukan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi bagi hamba yang tidak concern melakukan sama sekali apa yang Tuhan berikan, itu sama dengan orang yang sudah menerima benih keselamatan melalui firman Kristus, tapi dia tidak melakukan apapun, menyimpan atau membiarkan hal yang lain, membiarkan keselamatan. Bapak Ibu, benih yang terbaik yaitu Kristus yang sudah Allah berikan. Dia benih dari firman yang hidup dan menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup kita. Tinggal bagaimana responnya. Kita dipanggil menerima dan harus mengembangkan benih firman itu sampai kita menjadi manusia baru. Makanya kata barang siapa menerimanya di firman tadi, kata ini harus terwujud dalam aksi kehidupan kita. Seperti ini kata kerja, kekristenan yang aktif itu harus kita lakukan, bukan iman yang pasif. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang kudus, Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur terima kasih kalau Kau sudah berikan roh-Mu di dalam kehidupan kami, roh yang menyertai kami, roh yang menuntun kami ke dalam keselamatan. Kami mengucap syukur kalau sudah Engkau berikan dalam hidup kami, yaitu firman yang adalah benih keselamatan yang harus kami upayakan dalam hidup kami. Ajari Tuhan kami menghidupi setiap firman dengan kuat kuasa Roh, sehingga keselamatan ini pada akhirnya nanti benar-benar kami peroleh di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami mau mengupayakan di dalam kehidupan kami. Kami mau menerima benih itu dengan benar dan melakukannya dalam hidup kami. Dan kami mau bekerja sama sebagai rekan sekerja Allah untuk menghidupi keselamatan ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama. Tidak lupa juga kami berkati buat orang-orang yang kami cintai, keluarga besar kami, anak, istri, suami, orang tua, mertua kami, Tuhan.
yang sudah mengenal Engkau, untuk dalam kehidupan mereka berkumpul Roh Kudus, sehingga mereka juga mengupayakan dalam hidupnya untuk menjaga merawat benih keselamatan ini dalam hidup mereka, supaya di antara kami tidak ada yang terhilang bahkan tertinggal pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mari saling mendoakan sama lain. Gerakan kita sebagai kita sebelah kanan. Iya. Dan siap semua doa mulai. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan telah limpah bagiku. Semua
semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan tapi sungguh-sungguh katakan kepada diri ini Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan tetap baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya berharap. Katakan sampai detik ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya berharap. Satu-satunya berharap. Kau satu-satunya pengharapan Tuhan, satu-satunya berharap. Hanya Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, kami boleh ada hari ini Tuhan. Semua akan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Bapa. Terlebih lewat firman-Mu kami boleh diteguhkan, kuatkan Tuhan. Oleh karena kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menghidupi firman itu Tuhan, untuk memerdekakan banyak orang Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu nyata buat setiap firman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak John Mark yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan, anak-anak keluarganya semua Tuhan diberkati luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu nyata buat setiap kami. Mari kita angkat kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya pagi ini katakan Amin. Kita adalah terang dalam nama Yesus. Yes. Apa? Sakit loh. Esther benar-benar. Apa itu? Sebentar. Iya.